Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya selalu menarik untuk sahabat Tribuners ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bisnis lebih efisien dan tim lebih produktif bersama ERP. Dan hadir di studio Tribun Medan telah bersama kami Bapak Ripin Sarjana Teknik. Beliau adalah founder dari BizApp, sebuah bisnis di teknologi yang bergerak di bidang ERP ya. Untuk detailnya nanti kita akan diskusi dengan Pak Ripin banyak bagaimana BizApp ini membantu dan menjadi solusi bagi bisnis sahabat Tribuners dan kita semua supaya bisnis kita lebih baik dan lebih produktif, tim lebih produktif juga. Selamat pagi Pak Ripin, apa kabarnya? Pagi Pak Sendet, luar biasa. Thank you banget. Iya. Udah di openingnya aja udah keren banget dari Pak Sendet. Luar biasa. Thank you. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih juga Pak. Pak Ripin ini bukan hanya di founder BizApp ya. Beliau juga seorang konsultan di bidang property agency Ya, benar Pak. Property agency yang sangat luar biasa, membuat sebuah apps yang bisa membantu property agency sehingga bisa melayani customer atau klien-klien dengan baik dan cepat. Yes. Pak Ripin, kita cerita tentang ERP dulu. Ya. Apa itu ERP? ERP kalau kita sering mendengar ERP. benar. Jadi belakangan ini Enterprise ERP, Resource Planning ya. Yes, benar sekali. Kalau kepanjangannya Enterprise Resource Planning. Ya. Jadi kalau bahasa untuk penjelasan lebih ininya mungkin satu software yang bisa mengintegrasikan semua fungsi bisnis dalam satu platform gitu loh. Oke. Jadi kalau integrasi itu bahasanya berarti menyambungkan semua fitur Betul. dalam satu platform. Karena Yeah. bisnis itu kan banyak fitur Pak ya. Yeah. Banyak fungsi yang harus kita jalankan, biasanya jalan masing-masing. Iya. Nah, ERP itu menjadi tren karena dia bisa menggabungkan semua fungsi integrasi dalam satu sistem. Luar biasa. Ya. Nah, mengintegrasikan. Pak Ripin, kalau kita cerita di dalam perusahaan kan ada fungsi sales menjual, marketing dan sales dan marketing, ada fungsi keuangan, Ya. finance dan accounting, pencatatan dan pengeluaran keluar masuk uang, Benar pencatatan. Kemudian ada proses bisnis, production. Kemudian ada human resource management, bagaimana mengatur SDM itu, dari pembayaran gaji, absensi dan sebagainya. Ini bagaimana fungsi ERP? Ya, di ERP itu sendiri semua fungsi yang tadi Pak Sianjet Ya. sebutkan itu semua udah tergabung, terintegrasi, terhubung satu dengan yang lain Ya, gitu loh. ya. Jadi mungkin kalau sekilas secara sederhana udah banyak banget software-software dari zaman-zaman dulu juga udah banyak software yang Ya. mengintegrasikan itu Pak, yang Ya. seperti yang tadi Pak Sianjet jelaskan divisi-divisi itu gitu loh. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologi makin berkembang, ternyata fungsi-fungsi departemen itu udah bertambah lagi Pak. Bukan hanya seperti yang tadi absensi, kemudian Yeah. ada purchasing, kemudian ada selling, sales, Yeah, kemudian yeah. masuk ke accounting. Enggak. Jadi apalagi strategi bisnis sekarang itu udah mulai masuk ke digital. Iya. Salah satu untuk masuk ke digital itu mungkin menampilkan produk-produk yang kita jual itu di website. Iya. Nah, untuk menampilkan produk di website itu kita perlu satu tools. Yeah. Biasanya terpisah lagi dari sistem bisnis. Yeah. Nah, itu juga diintegrasikan dalam satu ERP. Oke. Jadi pada saat produk kita mau input satu produk baru di website, Iya. kita nggak perlu lagi ada satu channel baru lagi. Kita cuma input di ERP itu udah masuk, stok udah masuk, dan juga udah tampil di website untuk dipasarkan Pak. Oh, dia langsung connecting ke website. Yes, begitu juga pada saat si website kita itu ada yang klik check out dan lain-lain, Yeah. berarti udah mengurangi stok, memasuki pencatatan accounting Langsung ya. langsung. Itulah integrasi yang di luar dari scope yang pada saat bisnis offline zaman dulu belum ada pembelian dari website. Kita tidak perlu showcase produk kita di website atau di sosial media dan lain-lain. Nah, itu salah satu integrasi yang zaman sekarang, Pak. Oke. BizApp ini fokus di mana, Pak?
apakah fokus secara terintegrasi atau fokus ke sales, kemudian ke proses bisnis, ke human capitalnya, atau terintegrasi bagaimana? Okay. Thank you banget Pak. Ini pertanyaannya memang kita sangat pengen jawab, sangat pengen kasih tahu edukasi. Sebetulnya bisnis BizApps ini arahnya kemana gitu loh. Jadi BizApps ini kita buat sebetulnya namanya juga BizApps ya, artinya aplikasi untuk bisnis gitu. Aplikasi untuk bisnis ini kita buat bukan hanya ERP doang Pak, bukan hanya ERP doang, tapi sebetulnya kita pengen menerapkan semua fungsi teknologi yang bisa digunakan untuk bisnis, bisa mengoptimasi bisnis, bisa automation bisnis, kemudian bisa membuat costing bisnis itu semakin turun. Itu dari bidang teknologi IT itu apa-apa aja sih yang bisa dilakukan. Nah itulah fungsi dari BizApps. Nah kenapa kita bahas tentang ERP dulu di depan? Karena bagi kita ERP itu adalah gerbang utamanya Pak. Gerbang utama untuk kita bisa menganalisa apalagi yang dibutuhkan bisnis itu di bidang IT. Nah, jadi itu Pak, kenapa ERP itu kita jadikan topik utama atau produk pertama kita gitu loh. Jadi kalau BizApps itu fokusnya kemana? Fokusnya ada layanan teknologi atau IT yang bisa mengoptimasi bisnis. So far, boleh saya gali lebih dalam? Silakan Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh BizApps, tim dari BizApps ini untuk optimation bisnis Pak? Beberapa proyek yang sudah dilakukan dan impact-nya seperti apa Pak? Jadi optimasi itu pasti endingnya juga salah satunya adalah waktu dan biaya Pak. Bagaimana kita bisa mengurangi waktu kerja, waktu flow kerja itu, dan mengurangi biaya juga. Dan yang ketiga adalah akurasi. Jadi waktu biaya harus berkurang, tapi akurasi harus bertambah. Harus tepat ya. Benar. Nah jadi yang kita lakukan ke beberapa klien kita adalah problem-problem mereka yang biasanya belum bisa jawab, yang tidak terjawab dari cara pencatatan konvensional, kita terjemahkan dalam satu sistem. Misalnya contoh sederhananya adalah absensi manual, dan otomatis setiap bulan si orang finance atau admin HR-nya itu harus menghitung ulang secara manual. Bukan hanya menghitung jumlah hadir, jumlah tidak hadir, tapi juga ada mungkin pemotongan misalnya telat, atau misalnya ada masing-masing perusahaan beda-beda Pak ya. Ada yang sistemnya ada uang makan lagi, kemudian ada yang sistemnya reward-nya. Nah itu semuanya dikalkulasi dari sistem. Otomatis si admin HR tadi nggak buang waktu untuk manual cek lagi gitu loh. Dan akurasinya biasa lebih tinggi. Nah kalau menghitung kan berarti outputnya aja Pak ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, atau sebenarnya nilai lebihnya bukan hanya di output gaji atau apa yang harus kita bayar, tapi inputnya Pak. Contohnya tadi saya bilang ada reward untuk staff atau karyawan. Reward itu dihitung berdasarkan prestasi-prestasi yang karyawan buat. Secara tidak sadar kita menginput kerja dari karyawan untuk dihitung prestasi. Nah pada saat kita menghitung kerja atau menghitung activity dari karyawan kita, maka sebenarnya kita udah memasukkan bidang analisa bisnis di sana. Nah dari situ otomatis yang tadinya kita hanya mau menghitung salary atau nilai yang harus kita bayarkan ke karyawan, kita malah bisa mendapatkan satu analisa. Akhirnya kita tahu sih berapa produktif sebetulnya karyawan kita bekerja dan lain-lain gitu. Dan data yang terstruktur dan sistematis, bisa tujuan analisis yang lebih dalam lagi. Benar. Itulah kenapa saya bilang ERP itu adalah gerbang utama untuk masuk ke manajemen bisnis secara teknologi atau secara digital Pak. Saat ini Pak, fokus klien atau fokus di proyek-proyek apa saja yang kita beberapa klien yang udah kita yang udah mempercayakan ke kita, itu ada bisnis distributor spare part ya, kemudian ada di bengkel mobil, ada di kontraktor, sampai ada di peternakan ayam Pak. Ya jadi fungsi bisnis sebenarnya, bisnis yang mereka jalani itu udah lama banget. Mereka udah tahu banget
flow bisnisnya bagaimana. Jadi kita membantu mereka menerjemahkan ke dalam satu sistem. Oke, kita mulai dari distributor dulu Pak. Seperti Yes. spare part. Apa yang bisa dibantu ke perusahaan ini supaya bisa lebih optimal dan lebih efisien dari ERP Pak? Ini menarik Pak. Menariknya begini. Kita sering jumpa perusahaan distributor itu flow transaksinya cukup tinggi dan kelihatannya fine-fine aja. Tapi ada satu kondisi yang muncul, dan saya pikir banyak pelaku bisnis itu sebenarnya tahu ini salah satu problem kita adalah bagaimana opnam stok itu bisa benar-benar berjalan at least 90% lah, gitu loh. Ya miss ada oke, tapi jangan sampai di bawah 90%. Kalau bisa pun 95-98%. Jadi 2% miss gitu. Nah, itu sering terjadi Pak di distributor. Jadi di sistem, pada saat dia cek data di sistem, ternyata item atau inventory sesuatu itu masih ada. Oke. Tapi dia kewalahan dapatinnya di mana. Oke. Barang ini di mana sebenarnya? Iya. Ya, itu pertama. Di sistem ada, tapi barangnya tidak tahu ada di mana. Oke. Sebenarnya bukan tidak, di fisik tetap ada Pak, tapi tidak tahu di mana Posisinya ya. Yes, karena saking besar juga kan? Iya. Kedua, kalau tadi sistem ada, fisik tidak kelihatan, ini kebalikannya. Di sistem tidak ada, tapi di fisik ada. Iya. Akhirnya karena di sistem tidak ada, pada saat terima order, mau nggak mau harus melakukan pembelian. Iya. Karena tidak kelihatan ada stok. Betul. Padahal justru barang itu sudah lama terduduk dan belum terjual. Iya. Yang seharusnya pada saat ada order masuk atas barang tersebut, itu sebetulnya udah rezeki, benar nggak Pak? Tapi karena pencatatannya kurang maksimal, akhirnya barang itu nggak jadi keluar Pak. Oke. Malah kita masuk barang baru. Itu problem sederhana yang saya pikir banyak distributor yang belum solve problem itu. Iya. Dan saya pikir juga sebenarnya banyak program yang bisa solve problem itu. Tapi kembali lagi yang tadi saya bilang ke Pak Senjet, bahwasannya penjualan sekarang itu bukan hanya fisik Pak. Kalau dulu kita buka toko, kita jual dari toko, kita kelihatan semua, pencatatannya gampang. Sekarang itu penjualan itu udah melalui digital, dari Tokped, dari yang lain-lain gitu, dari website. Dan akhirnya stok itu jadi mungkin kurang, karena banyak channel yang keluar Pak. Banyak channel yang keluar. Nah, itulah perlu integrasi. Oke. Jadi itu di distributor kira-kira Pak. Oke. Yang Jadi yang dibantu adalah manajemennya. Jadi dari sisi apa? Dari ERP ini bisa membantu. Kita sebut fiturnya secara teknikal Pak. Ya, kita sebut fiturnya WMS ya Pak, Warehouse Management System. Iya. Jadi di Warehouse Management System itu kita benar-benar buat bukan hanya inventory itu, bukan hanya kita catat jumlahnya, tapi sampai penempatannya di mana itu kita ada. Kemudian kita juga memanfaatkan tools yang zaman sekarang ya, artinya image dari inventory itu, supaya karena kalau inventory udah terlalu banyak dan staff baru masuk, biasanya tidak kenal inventory itu Pak. Bahkan dia tidak tahu, dia tahu nama tapi nggak tahu barangnya yang bagaimana. Jadi setiap inventory itu udah kita lengkapi dengan image yang pada saat bahkan staff buka aja dia udah bisa ngelihat ini barangnya yang mana. Dan biasanya kita ketemu dengan klien selalu tanya, apakah itu nggak memakan memori, akhirnya program kita menjadi lambat. Nah, itu yang di-solve di teknologi zaman sekarang, gitu loh. Kalau bahasa programnya Pak, kira-kira apa yang digunakan? Saat ini kita menggunakan back-end-nya itu kita pakai Laravel, kemudian front-end-nya kita pakai React Pak. Oke. Ya. Kalau untuk perusahaan pakan ayam, peternakan, peternakan atau petelur atau pedaging lah, itu apa yang dibantu di sana Pak? Nah, kalau petelur itu untuk klien kita, pertama itu dia HR-nya dulu Pak. Karena benar-benar manual banget, orang yang kerja di sana itu kan level pendidikan yang bukan terlalu tinggi Pak ya.
Jadi di sana itu benar-benar kita kalkulasi ulang. Itu pertama. Kedua adalah kalkulasi yang lebih teknisnya. Teknisnya itu mereka ada persentase yang harus diukur kalau bisa setiap hari. Tapi karena biasanya manual, inputnya ke Excel atau Office, itu nggak bisa di tracking tiap hari. Persentase apa? Misalnya persentase penggunaan pakan, persentase hasil dibanding dengan jumlah ternaknya. Gitu. Nah, sebetulnya sudah ada tabel yang sudah ada di khusus ya Pak ya. Tabel khusus artinya pada saat umur sekian persentase penghasilannya harus sekian. Jadi grafiknya itu sudah ada. Jadi kalau kita gabungkan grafik itu dengan aktual, kita bisa tahu sebetulnya produktivitas ternak kita ini masih on track atau underperform ya. Betul, kira-kira seperti itu. Itu untuk tujuan analisis lah ya. Ya, dan real time Pak. Ya, skala perusahaan bagaimana Pak? Biasanya cocok ERP, apakah ada pemula dan kemudian advance-nya harus seperti apa? Oke. ERP itu juga banyak versi Pak. Tapi saya kategorikan dalam 2 pembagian. Customize atau template. Nah, untuk skala perusahaan yang menengah ke bawah sampai menengah ke bawah, artinya UMKM ya Pak ya, itu secara operasional cost dan lain-lain kita sarankan ngambil yang template. Pakai yang template. Jadi template itu pertama, sistem SOP itu dia nggak usah pikirin lagi gimana saya mau flow karyawannya bagaimana. Sudah ada ya? Sudah ada di template. Tapi kalau untuk perusahaan yang menengah ke atas, besar, maka dia nggak bisa ikutin template lagi karena sudah ada SOP perusahaan sendiri. Bahkan mereka udah create terus dan mengembangkan terus. Karena gimana pun yang buat ERP itu kan bukan orang manajemen Pak. Otomatis pasti ada manajemen yang di satu perusahaan yang udah menganalisis, kemudian membuat flow-nya lebih bagus, dan akhirnya menerjemahkan ke dalam sistem. Nah itu customize Pak. Ya pastinya customize biayanya lebih tinggi dibanding template. Jadi makanya saya kategorikan dalam 2 template, customize. Nah UMKM supaya tetap bisa menggunakan tools teknologi yang sekarang dan biaya tidak overcost juga, boleh pakai template Pak. Bagaimana situasi kompetisi bisnis ya, tentunya tidak terlepas dari juga programmer atau perusahaan teknologi digital seperti perusahaan-perusahaan di ERP ini ya, untuk bersaing. Kedepannya seperti apa competitiveness-nya? Banyak sekali sekarang perusahaan yang menawarkan jasa ERP itu cukup banyak, bahkan sangat banyak. Dan kita ini masih bisa dibilang pemula ya, kita masih baru mulai ya. Tapi kembali lagi kita jalanin BizApps ini bukan fokusnya di ERP, tapi kita fokusnya adalah layanan apa yang bisa kemampuan IT apa nih yang bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Salah satu yang pertama adalah gerbang utama ERP. Jadi kalau buat ERP itu banyak perusahaan yang buat, banyak banget. Tapi kita di sini juga bukan hanya menawarkan ERP-nya doang, tapi kita juga harus pikirkan ternyata di IT itu ada loh fitur-fitur seperti ini yang mungkin manajemen tidak tahu. Oh, IT bisa begini ya. Nah, kita menggabungkan itu, Pak. Di teknologi, kita bisa melakukan ini. Ternyata, fitur ini bisa digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan produktivitas. Nah, itu kita combine. Jadi, kita pikirkan adalah fitur apa sih yang sebetulnya yang lagi jalan sekarang, lagi trending atau lagi bagus sekarang, dan bisa digunakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Kalau di properti bagaimana Pak Ripin? Pak Ripin pernah juga ya buat apps untuk properti ya, khususnya kebetulan di perusahaan kita memang kita jalanin di properti itu memang bisa dibilang kita udah pakai ERP sendiri. Kita jalanin, jadi transaksinya segala macam kita tidak pencatat sebagai manual lagi Pak. Jadi, nah salah satu sebetulnya properti itu kan kita perlu ada database yang cukup banyak. Ini untuk
broker ya. Yes, untuk broker, baik untuk broker, baik untuk developer juga perlu database ya. Pasti Pak, karena ujung tombaknya Jual, penjualan. ya. Ujung tombaknya penjualan. Karena ada project baru, tetap cari customer base, client base yang bisa untuk membeli produk-produk perusahaan lagi ya. Bener. Dan repeat order property itu cukup lama Pak. Ya. Beda kalau kita jualan laptop, jualan HP, repeat ordernya mungkin 2 tahun, 3 tahun udah bisa repeat order. Property rata-rata average ya bisa untuk normal ya. 8 sampai 10 tahun, Pak. Itu pun kalau ganti rumah ya. Iya, biasa. Pak, mostly itu kalau udah cocok nggak pindah lagi ya. Biasanya karena kebutuhan. Okay. Misalnya dia beli properti pertama kali baru mau nikah. Kemudian ya udah kecil aja lah, 2 orang cukup. Kemudian atau 2 kamar cukup. Sering berjalan waktu, anak 2. 1 cowok, 1 cewek. Anak makin gede, kamar nggak bisa join lagi. Yeah. Berarti kurang. Yeah. Daripada saya renov, ternyata ada yang ready. Oke. Maka disitulah dia beli lagi. Nah, itu range-nya kan kalau anak gede 8 sampai 10 tahun 10 tahun tuh anak mulai gede. Okay. Kira-kira masuk akal. Seperti itu, Pak. Mostly. Kalau dilihat dari tabelnya, berapa persen yang seperti itu? Repeat order ya? Yeah. Nah, kebetulan kalau perusahaan properti kita yang kita jalani masih 8 tahun ya Pak ya. Yeah. Artinya kalaupun ada repeat order yang normal, beda dengan repeat order yang investasi ya Pak. Yeah. Kita ngomong di orang beli ada 2 kategori lagi. 2 kategori lagi nih, investasi atau beli untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kan untuk ditempati gitu ya. Kalau investasi anytime aja, sepanjang waktunya oke, uangnya cukup, nilai investasi lagi naik, ya beli aja terus gitu. Tapi kalau untuk ditempati, repeat order dari kita itu udah mulai jalan nih. Tahun-tahun belakangan ini, 1-2 tahun terakhir ini udah mulai jalan karena udah masuk tahun ke-8. Udah mulai jalan ya? Udah mulai jalan. Nah, jadi untuk repeat order itu kan kita harus targeting juga kan Pak. Yeah. Bayangin Pak, data transaksi yang Bapak input dalam satu perusahaan properti, mau nyimpan 8 tahun itu nyarinya kemana lagi? Iya. Staff keluar, maka mau cari datanya udah hilang Pak. Iya. Sebenarnya nggak hilang, tapi nggak tahu lagi disimpan di mana. Nah, beda kalau kita pakai ERP Pak. Kalau ERP anytime aja, hari ini kita mau klik untuk cari penjualan 8 tahun lalu, itu masih tetap terrecord dalam satu portal. Kenapa carinya jadi gampang? Sebenarnya sama, mau di manapun kita simpan, barang yang kita simpan Pak, kita mau cari menjadi gampang karena kita sering keluar masuk lokasi penyimpanan itu. Kita tahu cara simpannya di mana. Tapi kalau kita tidak keluar masuk lokasi penyimpanan itu, mungkin akan terlupakan. Pasti lupa, manusiawi Pak. Tapi kalau ERP karena kita pakai setiap hari, kalaupun dia upgrade kan paling fitur-fitur sederhana, kita upgrade, kita pakai setiap hari. Setelah 8 tahun kita mau cari lagi, kita masih hafal banget. Iya. Gitu. Kalau program-program seperti yang sudah ada, misalnya SPO, kemudian kajian, kan ada beberapa yang perusahaan-perusahaan di Indonesia dan di luar negeri juga banyak yang menjalankan ERP itu ya. Ya, banyak. Apakah BizApp untuk bisa kompatibel mendukung mereka atau ganti yang baru? Seperti apa? BizApp ini tersendiri ya? Saat ini tersendiri ya, tapi kita tidak mau software tersendiri ya? Software tersendiri. Tapi dengan teknologi zaman sekarang itu sangat memungkinkan kita untuk integrasi antar apps. Kita sebut API Pak. Jadi kita bisa mengintegrasikan data dari satu software ke software lain tanpa kita harus terlalu banyak modifikasi software. Misalnya contoh sederhananya, Bapak sudah ada program absensi karyawan. Kemudian sudah ada program hitungannya. Tapi tidak ada sistem accountingnya. Nah, supaya pada saat Bapak bayar karyawan di software yang sudah Bapak pakai sekian tahun dan udah biasa, nilai yang dibayar itu bisa langsung masuk ke sistem kita, dicatat sebagai pembukuan. Langsung ya? Langsung. Jadi itu integrasi Pak. Jadi apakah bisa? Ya memang teknologi yang kita buat untuk, saya pikir bukan hanya kita sih, tapi sebagian besar ERP yang jalan sekarang itu semuanya bisa integrasi secara API. Bisa dikompatibel ya? Bisa. Dan kaitannya dengan pembayaran pajak bagaimana ya? Bisa terintegrasi juga? Sekarang juga
seperti software pajak yang dari pemerintah yang lagi bisa viral itu juga udah bisa ditarik data, kemudian kita juga bisa upload data melalui software kita, Pak. Jadi tidak perlu manual terlalu, walaupun kita nggak integrasi penuh ya, Pak. Karena itu pasti hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang secara otorisasinya udah sama pemerintah udah oke gitu. Tapi secara uploadnya itu akan jauh lebih cepat setelah hasilnya itu dari ERP keluar. Oke. Jadi kita nggak manual lagi, satu persatu kita upload ke portalnya pajak. Tantangan ke depan seperti apa ERP ini? Apakah berubah terus teknologinya, pasti. Model bisnisnya, ataukah tantangan hardware seperti apa? Karena investasi kan tidak murah. Sebenarnya bukan tantangan sih ya. Mau dibilang tantangan mungkin kalau pandangan saya, semakin ke depan ERP itu akan semakin gampang dibuat. Jadi apakah itu tantangan atau malah kebalikan? Oke. Kenapa semakin mudah? Karena ada software baru yang tinggal digunakan. Bukan, Pak. Karena informasi semakin gampang diakses saat ini. Bukan hanya informasi, tapi AI juga semakin banyak ya, membantu kita untuk membuat satu software menjadi lebih mudah. Oke. Bahasa programnya bisa dibantu AI? Pasti. Bahkan bukan hanya bahasa program dibantu sama AI, kita juga bisa konsultasi sama AI. Apa aja yang harus kita buat untuk ERP ini? AI sudah seperti profesional dan seorang guru bagi kita ya. Bener, dia bukan hanya pakar di bidang IT, tapi juga dia udah pakar di bidang manajemen, marketing, production dan lain-lain gitu loh. Accounting, dia juga udah mahir di sana. Jadi makanya saya bilang makin ke depan ERP itu bukan semakin susah dibuat, tapi akan semakin mudah dibuat. Jadi, kalau semakin mudah, berarti tantangannya semakin, kompetitifnya semakin. Semua orang menjadi secepat itu untuk belajar. Betul. ERP ya. Dampaknya ke perusahaan-perusahaan. Supply demand, Pak. Demand jadi banyak. Supply makin banyak, demand mungkin ada karena tambah. Perusahaan kan itu tambah, tapi menambah perusahaan persentasenya kan tidak sebanyak supply-nya gitu. Supply-nya orang-orang kan bisa belajar banyak dengan open source ini. Benar. Akhirnya dari sisi nilai penjualan pasti value-nya pasti turun karena supply-nya banyak. Apa yang perlu dilengkapi dari sisi pelayanan lain supaya ini tetap bernilai bagi klien ke depannya? Kan semua orang sudah bisa, semua orang akan menjadi sangat pintar karena ada AI. Betul. Dan AI juga berkembang sangat cepat ya. Kalau beberapa tahun lalu mungkin kita mendengar ChatGPT yang luar biasa, sekarang muncul baru. Ada DeepSeek dan Qwen, macam-macam. Mungkin nanti open source 2-3 bulan pasti akan bermunculan lagi. Ini apa yang harus kita persiapkan? Supaya kita tetap bernilai di mata. Ini yang tadi saya sampaikan dari awal pertama. BizApps itu kita menemukan layanan IT yang bisa membantu bisnis itu berkembang lebih optimal. Salah satunya sekarang dari ERP. Saya ulang-ulang terus nih, Pak. Kenapa? Karena ERP itu gerbang utamanya untuk masuk ke teknologi yang lebih kenapa? Canggih. ERP itu menyimpan data kita. Prinsip dasarnya adalah data dasar ini ya. Yes. Kita harus jaga dengan baik. Benar. Terlepas nanti olahnya pakai teknologi apa. Betul. Jadi saya pikir berita di luar itu udah banyak banget yang katanya 2030 secara ini AI itu sangat menggantikan banyak pekerjaan. Termasuk robot-robot juga semakin humanistik ya, semakin lentur, komunikasinya juga semakin menyerupai manusia. Ya, benar. Artinya kalau dari point of view-nya perusahaan, seberapa siap dia menggunakan AI? Seberapa siap perusahaan itu menggunakan AI di masa semua orang udah pakai AI? Sama seperti let's say pada zaman-zaman dulu semua perusahaan masih pakai mesin ketik
untuk dokumen, kemudian masuk ke PC, komputer gitu ya. Seberapa cepat perusahaan itu mengubah mesin tik itu menjadi komputer dan di print out. Iya. Nah, berarti seberapa cepat gitu. Jadi untuk bisa lebih cepat masuk menggunakan AI, salah satu yang paling penting adalah data. Data harus terrecord dengan baik ya. Terrecord dengan baik, terstruktur dengan baik. Jadi AI itu seperti manusia juga, Pak. Manusia juga akan lebih gampang mempelajari sesuatu kalau apa yang kita pelajari itu terstruktur, Pak. Betul. Sebetulnya AI bisa mempelajari semua data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Itu hebatnya AI. Itu AI. Jadi kalau bahasa di IT-nya itu labeling dan non-labeling. Jadi walaupun tidak di label, itu dia bisa pelajari, dia bisa clustering segala macam. Itu di machine learning semuanya bisa. Tapi kalau data yang udah terstruktur dengan baik, itu akan lebih cepat. Nah, makanya kalau kita dari sekarang kita menjalankan bisnis kita dengan ERP, pada saat fitur-fitur AI itu udah semakin mudah dan orang udah mulai jual yang kita sebut agent AI saat ini. Agent AI itu berarti kan seperti satu manusia dalam bentuk robot yang kita tugaskan untuk menjalankan fungsi bisnis kita. Tapi kita gimana ngajarin si agent AI ini supaya menjalanin bisnis kita? Kalau ada program apa yang mau disampaikan. Kalau manusia kita datang, kita training, Pak ya. Nah, terus apa yang harus kita train sama si AI ini supaya dia bisa menjalankan bisnis kita? Salah satu, bukan khusus ya, tapi salah satunya adalah data, Pak. Salah satunya adalah data. Nah, untuk menyiapkan data itu, salah satu gerbangnya lagi adalah ERP. Dokumentasi. Tapi kalau misalnya ada satu perusahaan yang selalu mendokumentasikan SOP-nya dalam bentuk itu PDF, lebih mudah. Itu juga bisa kita supply ke AI untuk pelajari. Tapi dan konon kabarnya juga AI bisa membaca buku berapa ribu halaman dalam berapa menit gitu ya. Kemudian bukan hanya baca, tapi bahasa-bahasanya kemudian disimpan menjadi database yang akan digunakan untuk mengolah, menyimpulkan, dan menganalisis sesuatu ya. Bapak bayangin aja, kita udah mulai menggunakan AI ChatGPT itu untuk membantu code kita itu pada saat GPT baru keluar lebih kurang 6 bulan, Pak. Kita udah pakai, dan saat itu akurasinya juga udah 80-90%. Apalagi saat ini GPT udah 3 tahunan gitu. Dan pembelajarannya makin tinggi. Gimana lagi 5 tahun ke depan? Lebih kompleks lagi ya. Lebih pinter. Artinya kita harus benar-benar bisa menggunakan AI ini untuk membantu bisnis kita. Luar biasa. Dan sepertinya AI banyak yang mengatakan juga akan menggantikan beberapa hal-hal yang normatif ya, seperti data-data yang kita cari. Kemudian guru-guru juga, dosen-dosen juga cara mengajarnya juga sudah berbeda, di mana apa yang sebelumnya diajarin oleh dosen perlu sebuah kajian dan penelitian yang mungkin pengalaman oleh si guru atau si dosen. Tapi karena adanya ChatGPT yang bisa merangkum semua pemikiran-pemikiran theoretical, konsep maupun praktikal yang sudah pernah dijalani, sehingga sangat cepat sekali untuk apa ya? Ya, memberikan satu rangkuman. Jadi kita nggak usah baca terlalu panjang lagi untuk dapat rangkuman itu. Tapi kembali lagi kita jadi konsumtif. Kita hanya menerima. Akhirnya mungkin kalau makanya disarankan beberapa pakar itu jangan semuanya belajar dari AI ya. Hanya bertanya kemudian kita, jadi artinya dasar-dasarnya harus dikuasai ya. Dan pola otak kita untuk mengolah sesuatu itu jadi lemah lama-lama gitu loh. Kalau kita hanya bertanya kemudian jawab. Kan kita cuma terima, kita nggak ada lagi kesimpulannya ya. Kita tidak dilatih lagi untuk menganalisa dari mana sumbernya. Nah, tapi itu research ya, Pak ya. Tapi kalau di bidang bisnis kita pasti maunya cepat.
Iya. Kita paling cepat. Iya. Kalau misalnya ada orang yang bisa memberikan jawaban dengan cepat, ya kita buat apa harus kita cari dari A to Z lagi gitu. Betul. Dan Iya. ini terjadi ya, Pak. Beberapa saya lihat teknologi pengajaran di kampus dan bahkan di luar negeri untuk mengerjakan hal-hal yang sulit seperti kalkulus, Pak. Ya, Itu kalau kita manual untuk belajarnya dari buku. YouTube, Ya. buku Hmm. dari buku sometimes hanya beberapa contoh. Dari YouTube mungkin ada beberapa pakar yang sudah mengajarkan. Tapi kita perlu cari video yang tepat, butuh waktu. Betul. AI bisa mengefisiensikan waktu yang banyak. Referensi dari mana, dia rangkumkan, kemudian ini tulisnya, mau lihat detailnya di YouTube ini. Yes. Linknya semua diberikan. Ya. Ini saya kira terjadi percepatan yang sangat luar biasa. Di mana dulunya kita membutuhkan mungkin belajar itu seminggu, 2 minggu, sekarang dalam tempo hari atau jam kita udah bisa mendapatkan kesimpulan yang memang lebih spesifik seperti itu. Benar. Ini sama Pak, penerapannya apa kaitannya nanti ERP ke AI? Kalau tadi saya bilang di dunia distributor ada stok di sistem ada, tapi di visi nggak ada. Iya. Kalau ERP-nya sudah bagus, manusia tetap harus cari lagi Pak, secara Referensinya. kita harus buka menunya di mana, kemudian kita harus filter nama barangnya apa. Tetap waktu Pak, walaupun udah singkat. Tapi dengan AI, nanti ke depannya kalau kita data yang udah rapi di dalam ERP, kita cuma tanya sama AI, barang inventory sekian masih ada nggak di gudang kita. Dia akan baca secara millisecond dan dia udah kasih hasil, ada barangnya di sini. Oke. Berarti dia bisa menunjukkan, bisa mengefisiensikan waktu. Betul. Untuk mencari supaya bisa Let's say keputusan. kita point of view kita ganti menjadi seorang pemilik bisnis Pak. Ya. Seorang pemilik bisnis karena aktivitasnya tinggi, saya pikir banyak yang mungkin nggak ada waktu untuk mencari stok dong. Ya. Pasti yang ngerjain siapa? Admin. Adminnya ya. Pada saat si pemilik bisnis nanya ke admin, saya mau cari barang tipe segini. Kita masih ada stok berapa dan positioningnya di mana? Ya. Penyimpanannya di mana? Maka admin harus buka laptop dan lain-lain, harus jalanin itu, dan dia baru bisa feedback ke si pemilik bisnis. Ya. Ada bypass dari pemilik bisnis tanya ke AI. Ya. AI baca gimana pun millisecond-nya itu pasti lebih cepat tuh. Speed-nya akan jauh lebih cepat daripada admin yang filter. Ya. Dan akhirnya dia langsung jawab ke pemilik bisnis, barangnya ada di sini, jumlahnya sekian, positioningnya sekian di sini. Ya. Tapi AI hanya bisa baca kalau data kita ada. Iya, menarik. Itu next step punya AI. Basically adalah data terlebih dahulu, baru akan diolah dengan ERP dan akan dibaca dengan AI untuk mempercepat semuanya ya. Betul Oke, sekali. Pak, menarik. Kita nggak akan cerita habis-habis. Mungkin next kita akan diskusi lagi sesuatu menarik. Bisa Pak Ripin ceritakan sedikit tentang BizApp, dan kemudian kalau ada teman-teman sahabat Tribuners yang ingin berdiskusi dengan Pak Ripin, bisa hubungi di website atau mana? Silakan. Baik, thank you. Ya, jadi saya ringkas ulang. Biceps itu sebetulnya adalah satu aplikasi atau satu software yang kita fungsikan untuk membantu bisnis menjadi lebih optimal ya. Jadi anything tentang IT, tentang teknologi yang bisa membantu bisnis lebih optimal, kita akan berikan solusinya kepada pemilik bisnis supaya semuanya jalannya lebih smooth. Mungkin ada hal atau teknologi yang masih pemilik bisnis belum tahu nih, ternyata teknologi bisa melakukan ini. Nah, BizApps bisa kasih itu, jadi semacam consulting juga Pak ya, untuk memberikan bahwasanya ada fitur-fitur IT yang bisa membantu bisnis menjadi lebih optimal. Jadi untuk semua pemilik bisnis, saya pikir ini waktunya untuk masuk menggunakan atau memanage bisnis Anda itu dengan ERP, karena ini adalah gerbang untuk menuju
2030 nih. Ya Pak ya, gerbang untuk menuju 2030. Jadi untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa cek aja di Instagram bizapps.id. Ya, di bizapps.id itu ada nomor kontaknya, ada WA-nya, ada websitenya. Jadi bisa langsung kontak ke kita kalau misalnya contohnya ada hal-hal atau ada kendala-kendala atau ada problem-problem di bisnis Anda yang belum terselesaikan nih. Kita bantu selesaikan secara teknologi. Thank you, Pak. Baik, Pak Arifin, Sarjana Teknik, founder dari BizApp. Terima kasih sudah bersama Tribun Medan. Sama-sama, Pak. Bisa sharing untuk sahabat Tribuners. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah bersama kami. Sampai jumpa di Inspirasi and Solution setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Thank you.